Kesal HP dipinjam korban, alasan tante aniaya bocah perempuan di Nias hingga kaki tumbuh tak normal. Inilah alasan tante aniaya bocah 10 tahun di Nias. Ia kesal ponselnya dipinjam korban. Akibat penganiayaan itu, sang tante kini jadi tersangka. Terungkap motif D, tante yang tega aniaya bocah 10 tahun di Nias Selatan, Sumatera Utara hingga kaki cacat. Seperti diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunaria, mengatakan alasan D mencubit kaki korban karena tidak senang korban ingin meminjam handphone miliknya. Motif penganiayaan, karena korban N meminjam handphone tersangka, ujar Ferry saat dihubungi Kompas.com, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, malam. Saat ini tante korban sudah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. AKBP Ferry mengatakan bahwa penetapan tersangka D masih berdasarkan hasil visum luar yang menunjukkan korban mengalami luka lebam di bagian kaki akibat dicubit oleh D. Dugaan penganiayaannya dengan mencubit sehingga mengakibatkan luka lebam biru pada paha kanan atas bagian depan. Terangnya, mengenai apakah penganiayaan yang dilakukan D berkaitan dengan penyebab kaki korban cacat, polisi masih menunggu hasil visum bagian dalam kaki korban. Namun, Ferry belum mendetailkan kapan visum itu akan keluar. Belum keluar, mohon waktu, ujarnya. Sebelumnya diberitakan, kasus ini menjadi sorotan setelah video yang memperlihatkan kondisi korban beredar luas di media sosial. Kesaksian kakek bocah perempuan di Nias yang diduga disiksa kerabat hingga kakinya tak berbentuk. Kasus penyiksaan terhadap Nelvin Ndruru, bocah perempuan berusia 10 tahun di Nias, Sumatera Utara, telah menjadi perhatian publik. Korban yang telah ditinggalkan kedua orangnya ini diduga disiksa oleh paman, tante dan kerabatnya sendiri hingga kakinya tidak berbentuk. Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulyana Sunaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa 8 saksi untuk mengungkap kasus ini. Ada sekitar 8 orang yang kami lakukan pemeriksaan, mulai dari tetangga sekitar, kemudian paman, kakeknya, dan tantenya, bocah itu, juga, ujar Ferry saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler pada Selasa malam, tanggal 28 Januari tahun 2025. Ferry belum merinci identitas saksi yang diperiksa. Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri informasi dari warga terkait dugaan penganiayaan tersebut. Pemeriksaan berdasarkan dari informasi adanya dugaan kekerasan. Kami bukan mengamankan, tapi mendalami, memanggil mereka untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan awal saja. Tambahnya, Ferry menjelaskan bahwa korban sejak usia 3 tahun dititipkan kepada kakeknya karena kedua orang tuanya bercerai dan pergi merantau. Menurut informasi dari kakeknya, kedua orang tuanya sudah bercerai. Ayahnya pergi ke Aceh, ibunya ke Medan, tetapi kami tidak tahu di mana. Kami juga memeriksa kartu keluarga, namun tidak ada di situ. Bahkan akta kelahirannya pun hilang, jelas Ferry. Setelah dititipkan kepada kakeknya, bocah tersebut kemudian kembali dititipkan kepada pamannya dan tinggal di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan. Kemarin, pihak kepolisian menerima informasi mengenai dugaan penganiayaan yang dialami NN melalui media sosial. Ferry meminta anggotanya untuk memeriksa keadaan di rumah korban dan menemukan bahwa banyak warga yang berkumpul di sana. Ia meminta kepada warga untuk bersabar menunggu hasil penyidikan polisi, menekankan bahwa tuduhan tidak bisa dilakukan tanpa adanya bukti yang jelas. Kalau belum ada pembuktian, kita tidak bisa menuduh orang. Jadi, kami juga mengambil langkah untuk menyelidikinya lebih dalam apakah benar terjadi atau tidak penganiayaan itu, katanya. Di sisi lain, Ferry juga menyampaikan bahwa NN kini dirawat di UPTD Puskesmas Lolowau, Nias Selatan, untuk memulihkan kondisi psikisnya.